Pada tahun 2020, PT Pos Indonesia mendapatkan beberapa penghargaan antara lain. Yang pertama, penghargaan Brand Strength Social Economy Contribution dari pagelaran BUMN Brand Award 2020 Millennial Choice yang diadakan oleh Iconomics dan RRI. Yang kedua, mendapatkan penghargaan Indonesia Corporate Branding PR Award 2020 yang diadakan oleh Iconomics serta berafiliasi dengan media Warta Ekonomi. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan dari majalah Marketing Frontier, yaitu Digital Popular Brand Award 2020 dengan kategori jasa pengiriman uang non-bank. Yang keempat, mendapatkan penghargaan CSR Award dari pemerintah daerah Bali, pemerintah daerah Jawa Barat, dan pemerintah daerah Sumatera Selatan. Pada tahun 2020, PT Pos Indonesia memulai transformasi digital dengan menciptakan dua aplikasi. Yang pertama, Ki Pos In Aja, dan yang kedua, Pos Giro Mobile atau disingkat dengan PGM. Aplikasi mobile Ki Pos In Aja tersedia di Android untuk memberikan layanan kurir Ki9, yaitu layanan antar dalam kota 9 jam. Yang kedua, Ki-IX atau layanan internasional pada beberapa negara tertentu, serta Ki9 Plus yang digunakan untuk UMKM dan pebisnis online. Aplikasi mobile yang kedua disebut dengan PGM atau Pos Giro Mobile, yaitu aplikasi berbasis Financial Giro Platform. Saat ini PGM digunakan untuk cash on delivery dalam pengiriman kurir. Yang kedua digunakan untuk penyaluran bantuan sosial tunai Kementerian Sosial dan Kemendes, serta digunakan sebagai cash collection platform. Pada bulan September 2020, PT Pos Indonesia mengalami pertumbuhan revenue sebesar 4,2% dibandingkan dengan September tahun 2019. Sedangkan EBITDA mengalami kenaikan sebesar 384,7% dan membukukan net income sebesar 284,7 miliar. Pertumbuhan revenue ini dikontribusi dari pendapatan kurir dan logistik sebesar 49,13%. Selain itu, PT Pos Indonesia mengalami peningkatan kesehatan perusahaan sebesar 14 poin yang berasal dari operasional, keuangan, dan administrasi. Kontribusi yang dilakukan oleh Pos Indonesia untuk masyarakat antara lain: 1. Mendukung pemulihan ekonomi nasional yang dipimpin oleh Menteri BUMN melalui pengiriman bantuan sosial tunai ke 33 provinsi dengan pencapaian 98% sampai dengan tahap 6 pada bulan September 2020. Yang kedua, membangun daerah 3T melalui koneksitas inklusi dalam pengiriman barang dan uang via kantor pos yang berstatus PSO atau Public Service Obligation. Yang ketiga, memberikan bantuan melalui Corporate Social Responsibility yang mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun sebesar 21% sejak tahun 2017 sampai dengan 2020. Berikutnya, Pos Indonesia juga meluncurkan produk khusus Ki9 Plus untuk pebisnis online sehingga dapat membantu pemulihan UMKM di masa Covid ini. Dan yang terakhir, Pos Indonesia juga membantu Pemda menyalurkan bantuan sembako di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan Sumatera Barat.
PT Pos Indonesia memfokuskan peningkatan kinerja pendapatan melalui investasi CAPEX sebesar 200 miliar di induk perusahaan dan 339 miliar di anak perusahaan, antara lain PT Pos Logistik Indonesia, PT Pos Properti Indonesia, dan PT Pos Finansial Indonesia. Selain itu, di bidang Human Capital Management, PT Pos Indonesia memiliki Talent Management Program, yaitu 1. Asesmen Kepala Kantor Pos Millennials, Talent Pool, dan digitalisasi Integrated Talent Management System. Selain itu juga ada program Leadership Development dan Design Thinking Training. Semoga pencapaian PT Pos Indonesia selama 1 tahun kepemimpinan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia. Jayalah Indonesia, jayalah Pos Indonesia.